Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fauzan Farid Gifari Tarigan dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk mereview salah satu buku novel karya penulis ternama yang bernama Andrea Hirata dengan buku yang berjudul Ayah. Untuk buku ini sendiri, buku ini bertebalkan 412 halaman, diterbitkan pada tahun 2015 di Kota Sleman, Yogyakarta. Seperti ini bentuk fisiknya. Ini untuk cover depannya dan cover belakangnya. Mungkin itu untuk identitas bukunya. Selanjutnya kita ke bagian sinopsis. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta Sabari mengejar cinta seorang Marlena, dimulai pada saat dia kelas 3 SMP sampai dia mendapatkan cinta Marlena di umur 30-an tahun sepertinya. Tidak dijelaskan umur berapa, namun seperti itu. Intinya untuk sinopsisnya ya bercerita tentang perjalanan cinta Sabari mengejar Marlena. Itu sinopsisnya. Selanjutnya ke bagian perasaan atau pengalaman saya membaca buku ini. Jujur, dalam pandangan pertama saya atau first impression saya membaca buku ini, dari melihat judulnya sendiri, itu judulnya Ayah. Saya sudah berat hati untuk membaca buku ini karena ya kita tahu untuk buku-buku yang berjudul Ayah, Ibu atau yang seperti itu biasanya kan pasti membosankan. Biasanya pasti cuma cerita tentang kekeluargaan saja. Ya paling berat tentang seorang ayah yang membesarkan anak atau seperti apa. Namun karena entah kenapa saya tertarik dengan buku ini, ya saya mencoba untuk membaca. Dalam proses membacanya, pertama saya bingung. Di bab-bab awal saya bingung karena jujur saya tidak suka buku-buku novel namun kumpulan cerpen, cerita-cerita yang berbeda namun temanya kurang lebih sama. Nah, di awal itu seperti itu. Dalam buku ini dijelaskan Sabari, kemudian Amiru, kemudian karakter lainnya. Saya bingung. Dalam bab itu tidak ada kalimat-kalimat yang menjelaskan bahwa setiap bab-babnya berhubungan. Jadi saya sudah hampir berhenti membaca. Sudah saya bosan dengan judulnya yang berjudul Ayah, terus ditambah dengan cerita yang bukan hal yang saya sukai. Jadinya ya saya hampir berhenti untuk membaca buku ini. Namun saya mencoba untuk terus lanjut membacanya dan ternyata bukunya mantap. Selanjutnya itu tadi bab-bab awalnya. Pengalaman saya juga, dalam buku ini kenapa saya bisa terus membaca. Pertama, saya suka dengan candaan, dan candaan Andrea Hirata di dalam ini itu bisa membuat saya mengurangi rasa bosan saya untuk membaca buku ini. Jadi dalam bab awal saja sudah banyak candaan di dalamnya. Jadi ya saya lebih banyak tertawa dalam membaca buku ini daripada menarik pelajaran atau kesedihan di dalamnya. Saya justru lebih banyak tertawa. Saya mengira buku ini hampir sama dengan buku-buku karya Raditya Dika lainnya. Raditya Dika juga menulis buku yang tentang perjalanan cinta kan, dibalut dengan unsur komedi. Kalau ini buku dengan perjalanan cinta dibalut dengan unsur komedi, namun ada rasa kekeluargaan di dalamnya. Itu. Jadi saya mengira karena candaan tadi, saya lanjut aja ngebaca buku ini. Itu. Untuk buku ini juga saya sangat-sangat bingung di dalamnya. Pertama, tadi udah saya bilang judulnya Ayah, namun menjelaskan tentang perjalanan cinta. Di situ saya bingung dari awal sampai dalam proses membacanya. Saya bingung, apa sih hubungan ayah sama perjalanan cinta Sabari? Apa unsur ayahnya itu apa? Bagaimana? Apa hubungannya? Itu saya bingung. Jadi
oh ya udah, saya tidak memperdulikan dengan judulnya, saya hanya membaca ceritanya saja. Ya sedikit saya menarik unsur-unsur ayahnya. Oh, tentang Sabari yang sangat ingin mencapai cita-citanya, ingin menjadi seperti seorang ayahnya, seperti seorang Amiru yang ingin membantu kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya bangga, dan karakter-karakter lainnya. Mereka hampir keseluruhan mau menjadi seperti ayah mereka. Namun hanya satu karakter yang bukan. Saya tidak bisa bilang di sini, saya takutnya spoiler. Itu dari pengalaman saya seperti itu. Selanjutnya untuk kelebihan buku ini. Buku ini memiliki kelebihan pertama di unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya sangat-sangat mudah untuk dipahami. Jadi setidaknya membantu kita, setidaknya tidak menyusahkan kita untuk menarik apa sih maknanya, apa sih maksudnya. Jadi ya udah baca, dalam membaca ya udah langsung paham, gini, nggak perlu nyari ini apa gitu. Itu unsur kebahasaannya. Kedua, buku ini banyak melampirkan puisi-puisi di dalamnya, karena karakter Sabari sendiri merupakan anak dari seorang Insyafi yang merupakan guru bahasa Indonesia, ya pastinya lihai dalam berpuisi. Nah, buku ini banyak melampirkan puisi-puisi di dalamnya. Setidaknya memberikan unsur keindahan lah, menjernihkan mata lah dalam membacanya gitu. Itu untuk puisinya. Yang ketiga, candaan-candaannya tadi, itu saya rasa merupakan suatu kelebihan yang sangat kelebihan. Karena ya sudah saya bilang tadi, ini buku judulnya Ayah. Apa sih buku Ayah itu pasti kebanyakan orang mengira sedih kan. Jadi tapi di dalamnya justru banyak candaannya. Ya meskipun pada akhirnya ada sedihnya juga, namun candaan itu meleburkan kesedihannya gitu. Ya gitu kelebihan yang ketiga. Untuk kelebihan yang keempat, saya tidak tahu ini bisa dibilang kelebihan atau tidak, namun saya suka dengan kelebihan ini. Buku ini memiliki alur yang sangat cepat. Dalam 412 halaman saja, buku ini menceritakan perjalanan panjang dari Sabari waktu masih kelas 3 SMP, pertama kali ketemu dengan Marlena, sampai pada akhirnya meninggal, yang tidak dijelaskan umur berapa. Itu sudah sangat-sangat panjang. Bisa dibilang waktu dia sudah tua, karena udah lebih dari 30 tahun lah. Waktu umur terakhir yang saya tahu di sini Sabari 30 tahun. Itu nggak tahu, saya nggak bisa bilang itu kelebihan atau bukan, namun menurut saya itu merupakan suatu kelebihan karena saya suka dengan buku yang karakter utamanya berkembang sangat cepat. Alurnya panjang, ceritanya panjang, namun dijelaskan dengan sangat cepat. Saya suka itu. Selanjutnya untuk kelebihan buku ini, kelebihannya paling yang di awal tadi, saya masih banyak bingung dalam membaca buku ini. Seperti yang tadi, hubungan ayah dengan ceritanya apa, terus relasi-relasi di awal-awal tadi, banyak bab-bab yang tidak menjelaskan relasi dari setiap karakternya, tidak ada hubungan dari setiap ceritanya. Pada akhirnya ada hubungannya, namun di awal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi saya rasa itu kekurangan dari buku ini sendiri. Seperti saya bilang tadi, saya hampir bosan dengan bukunya karena di bagian awalnya seperti itu. Itu untuk kekurangannya. Nah, untuk kekurangan lainnya mungkin di sini masih ada banyak bahasa-bahasa Belitung, bahasa-bahasa kedaerahan yang masih perlu untuk dipahami. Namun ya itu membantu kita juga sih untuk menambah wawasan kita, menambah kosakata kita. Namun dalam mencari artinya itu meribetkan sekali. Jadi bisa dibilang itu kekurangan, namun ada kelebihannya juga. Kekurangannya tadi, untuk keseluruhan, saya suka atau tidak dengan buku ini, saya suka, sangat suka. Saya berani bilang begitu. Karena apa? Banyak hal-hal istimewa dalam buku ini. Seperti puisi tadi, membuat ya memiliki keindahan lah dalam novel ini. Enggak yang muluk-muluk cerita doang. Jadi ada puisinya, ya jadi bikin indah gitu.
Sama yang paling memuka, yang kedua, candaan-candaannya tadi. Candaan-candaan khas Andrea Hirata tadi itu sangat, menurut saya sangat-sangat lucu lah, bisa dibilang. Membuat kita tidak bosan lagi, membuat kita tidak bosan dalam membacanya. Apalagi ya, oh cerita tadi, ceritanya seru, ceritanya asik, konfliknya juga bukan yang bukan konflik cinta pada umumnya saja gitu. Ada kekeluargaannya juga. Jadi ya banyak manfaat dari buku ini, banyak makna-makna atau pelajaran yang bisa diambil. Untuk mengambil pelajarannya juga mudah, karena unsur kebahasannya mudah dipahami, ya kita mudah untuk paham ceritanya, paham dengan amanat yang disampaikan penulisnya. Itu. Oke, saya rasa cukup untuk buku ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.